Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa atba'il kiram ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna 'ilman ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa min ha'ula'il arba'. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Abnai at-talaba wa banati at-talibat al-a'izzatu fillah. Tadi Ante Gurupta berharap semoga pengajian seterusnya seperti ini banyaknya, ya, jangan hanya ya sebatas bukan orientasi saja, ya. Semoga anak-anakku semua, mas santriwati yang baru ini, semangatnya bisa dipertahankan terus hingga akhir keberadaannya di sekolah tinggi, ya. Itu harapan kita, karena setiap awal tahun akademik, ya alhamdulillah lumayan banyaknya ikut pengajian. Masa orientasi, ya, setelah pekan orientasi nanti gugur satu-satu, ya coba ya, pertahankan itu, ya. Pekan orientasi ini awal untuk kalian untuk seterusnya, ya. Jangan sampai kalian termasuk orang-orang yang gugur, ya. Orang berangkat ke medan jihad, ya, ya kalau engkau gugur, ya semoga gugurmu itu mati syahid, tapi ya jadilah engkau pejuang yang tangguh di medan jihad, kembali membawa kemenangan, ya. Ya, kalau seperti ini terus banyaknya, subhanallah, hati kita gembira. Ante Gurupta bersemangat melihat kalian kalau ya selalu berkumpul dalam jumlah yang banyak seperti ini. Dan yang hadir ini saya yakin belum sampai setengah dari jumlah keseluruhan mas santriwati kita, ya, sekolah tinggi dan ma'had alim. Kalau berkumpul yang hadir sekarang ini belum cukup separuh dari jumlah keseluruhan, ya. Bisa dibayangkan kalau semua berkumpul, ya, setengah dari masjid ini mungkin tidak cukup, ya, ditempati oleh mas santriwati kita. Sekarang kita lihat lanjutan bacaan kita, ya, masih terkait dengan masharifuz zakat, ya, distribusi atau pos-pos pendistribusian zakat. Kalau bacaan kita sebelumnya yang terakhir dimunculkan suatu persoalan oleh magru kita di sini, ya, hal yajuzu lizaujati an tadfa'a zakataha lizaujiha in kana min ahli zakah. Apakah suami itu boleh menerima zakat dari istrinya kalau suami itu termasuk mustahiquz zakat? Artinya seorang istri yang berstatus sebagai muzakkiyah, seorang suami berstatus sebagai mustahik, apakah boleh sang istri ini, ya, berzakat kepada suaminya saja? Ya, jadi ini terkesan hartanya suami, ya,
hartanya suami dengan hartanya istri ini terpisah. Ya, kenapa bisa suaminya mustahik, istrinya muzakkiyah? Nah, jadi ini terjadi perselisihan pendapat ulama, ya, antara yang membolehkan dan yang tidak membolehkan. Kelompok ulama pertama yang berpendapat bahwa la yajuzu dab'uha ilaih, ya, tidak boleh seorang istri berzakat kepada suaminya, ya, dengan banyak alasan, ya, juga dengan dalil yang kita sudah uraikan. Ya, intinya mereka tetap tidak sepakat bahwa itu hal yang tidak boleh terjadi. Pendapat ini, ya, diperpegangi oleh mazhab Abu Hanifah, Malik, dan suatu riwayat dari Imam Ahmad. Nah, berarti Imam Ahmad bin Hambal dalam hal ini dualisme riwayat dari beliau. Sebagian ulama Al-Hanabilah mengatakan tidak boleh, seperti pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik rahmatullahi ta'ala alaihim. Pendapat ulama kelompok yang kedua mengatakan ia juzu dab'uha ilaih, boleh, kenapa tidak? Ya, seorang istri kalau memang muzakkiyah, lalu seorang suami kalau memang mustahik, ya, tidak ada halangan istri berzakat kepada suaminya atau zakatnya istri disalurkan kepada suaminya, ya, dan bahkan itulah yang lebih baik, ya, nah, mendapat prioritas, ya, sebagai mustahik dan sebagai ahlu keluarga. Ini pendapat yang diperpegangi oleh Imam Asy-Syafi'i, dan setelah ditarjih oleh mahaguru kita, penulis kitab ini, ya, mengatakan pendapatnya Imam Asy-Syafi'i ini huwa ar-rajih, itulah pendapat yang kuat, ya, limuwafaqatihi dalil, karena itu sinkron dengan dalil. Ya, kalau yang pertama tadi dominan menggunakan dalil akli, kalau yang kedua ini, nah, justru menggunakan dalil nakli. Ya, ketika terjadi ta'arud bainal akli wan nakli, quddiman naklu alal akli. Ya, ketika terjadi kontradiksi antara dalil akal dengan dalil nakal, nah, maka nakal itu masih lebih didahulukan daripada akal. Nah, itulah maghrub kita di sini, ya, menganggap pendapatnya Imam Asy-Syafi'i itu lebih rajih, lebih kuat daripada tiga imam sebelumnya. Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, ya, sebagian riwayat dari beliau, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah rahmatullahi ta'ala alaihim. Ya, hadisnya juga sudah dikutip, ya, saya tidak membacakan lagi, ya, lihat saja pada paragraf kedua dari atas halaman 76. Itu ada hadis sekaligus dengan tahqiqnya di bawah, footnote-nya itu, ya, dinyatakan bahwa hadis itu sahih riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan Ibnu Majah. Ya. Sekarang kita lihat persoalan berikut, hal tudfa'u az-zakatu ilal aqaribi. Zawil arham, ya. Apakah boleh zakat itu disalurkan kepada kaum kerabat? Ya. Kaum kerabat yang dimaksud adalah zawil arham, yang masih memiliki hubungan darah, nah, hubungan darah dengan si muzakki, ya. Nah, ingat istilah zawil arham dalam ilmu faraid, ya. Jadi ahli waris itu ada tiga,
ada zawil furud, ada zawil asabah, dan ada zawil arham. Ya. Ya. Zawil furud yang mendapatkan bagian fardu, zawil asabah yang mendapatkan bagian sisa. Ya. Zawil arham, nah ini yang mendapatkan kewarisan hanya atas dasar belas kasih. Ya, tidak termasuk zawil furud, tidak termasuk zawil asabah. Kalau dua komponen ini tidak ada, maka zawil arham berpeluang untuk mendapatkan kewarisan. Ya. Sebagian ulama tidak mengkategorikan itu kewarisan, hanya saja pemberian. Ya. Nah, istilah ini kembali muncul, tapi bukan kaitannya dengan kewarisan, tapi kaitannya dengan zakat. Bolehkah ya kerabat terdekat yang masih memiliki hubungan darah kepada seorang muzaki, zakatnya diserahkan saja kepadanya? Ini zakat. Kalau sedekah tidak ada perselisihan pendapat. Ya. Nah, sedekah itu justru itulah yang terbaik. Nah, tapi kalau zakat, yang masarifnya itu jelas, nah ini ternyata masih ada perselisihan pendapat ulama tentang kebolehannya. Namun ya di sini guru kita ya tetap lebih mencenderungi pendapat yang membolehkan, dan hanya sedikit yang tidak membolehkan. Yang sedikit itu ya tidak teridentifikasi di sini. Ya. Yajuzu daf'u zakati ilal aqaribi idza kanu min ahli zakah. Ya. Nah, ini pendapat ala aksari aqwalil ulama. Boleh menyalurkan zakat kepada kaum kerabat idza kanu min ahli zakah, ya ketika mereka memang termasuk ahlu zakah, artinya mustahiquz zakah, orang-orang yang berhak menerima zakat. Wa huwa afdalu min daf'iha ila ghairihim, dan bahkan dia itu lebih afdal, ya untuk ya diserahkan kepadanya daripada yang lain. Ya, menyerahkan zakat kepada kaum kerabat itu lebih afdal. Ya, jadi bukan hanya sekedar boleh, meningkat hukumnya itu menjadi mustahab. Justru itulah hal yang dianjurkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sadaqatuka ala dirrahmi sadaqatun wasilatun. Itu akhrajahu at-Tirmizi wan Nasa'i wa Ibnu Majah. Wa fihi dhaif. Jadi ada keterangan di sini yang katanya hadis di atas itu lemah. Nah, tapi lagi-lagi ini sudah berkali-kali disampaikan ya bahwa ya ketika ada hadis yang lemah, maka kita ya tidak ekstrim untuk menerima ataupun menolak. Ya, ada catatan-catatan yang perlu diperhatikan ya, ketika hadis itu lemah. Ya, pertama, kelemahannya dari sisi apa? Apakah matanya atau sanadnya? Ya. Ya. Kalau hanya sanadnya yang lemah, sementara matanya itu ya, tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat, tidak bertentangan dengan kaidah agama yang muktabar, dan apatah lagi kalau hanya terkait dengan fadail a'mal, lalu sinkron dengan hadis-hadis atau dalil-dalil yang lebih kuat, maka hampir tidak ada pengaruhnya.
lemahnya sanad itu untuk diterima sebagai pijakan, ya, atau panduan di dalam, ya, memperpegangi, ya. Karena tanpa dalil itu tetap informasi yang dibawanya, ya, sudah dijelaskan oleh dalil yang lain yang lebih kuat. Termasuk ini, kalau ada di antara muhakkik hadis mengatakan itu lemah, tidak masalah. Nah, karena tanpa dalil ini, dalil-dalil yang lebih kuat, betapa banyak yang lain itu sudah menjelaskannya. Hanya saja dalam pengkajian hadis itu memang tetap harus dicantumkan, ya, harus dicantumkan, ya, tahqiqnya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, sadaqatuka ala zirrahmi, sedekahmu, ya, yang dimaksud sedekah di sini adalah zakat, ya, zakat. Zakatmu kepada kerabat, kepada keluarga itu bernilai dua. Pertama, sadaqatun sebagai zakat, yang kedua wasilatun sebagai silaturahim. Ya. Jadi ketika seorang muzaki menyalurkan zakatnya kepada keluarganya, maka itu dua fungsinya itu, ya, sebagai zakat dan sebagai silaturahim. Ya. Ini dalam konteks ketika seorang muzaki menyerahkan langsung zakatnya, tapi itu hal yang tidak dianjurkan ketika Badan Amil Zakat Nasional di daerah itu sudah beroperasi dengan baik, kemudian, ya, Amil Zakatnya itu profesional di dalam menjalankan tugasnya, lalu amanah di dalam menjalankan tugasnya, amanah dan profesional, maka di sanalah paling tepat zakat itu diserahkan. Hanya saja seorang muzaki, ya, kalau menghendaki zakatnya itu tersalur kepada kerabatnya, boleh menyampaikan titipan bahwa ada keluarga saya sebenarnya dia adalah mustahik tapi belum didata oleh amil zakat, ya, belum teridentifikasi oleh amil zakat. Bolehkah, ya, zakat kami ini kami serahkan kepadanya, ya, atas petunjuk amil zakat? Ya, boleh saja, dan memang itu harus disampaikan, ya, karena, ya, amil zakat kadang, ya, masih terbatas di dalam mengidentifikasi semua mustahik yang ada di wilayahnya. Dengan cara seperti ini bisa juga membantu amil zakat, ya, untuk mendeteksi apakah betul, nah, yang bersangkutan itu mustahik, ya. Nah, karena, ya, ini muzaki kadang tidak tahu membedakan mana mustahik, mana bukan mustahik, ya. Sehingga banyak sekali orang yang menyalurkan zakatnya secara langsung itu tidak tepat sasaran, ya. Zakat itu, ya, nah, karena hanya pertimbangan keluarga, ya, diserahkanlah zakatnya ke situ. Nah, zakatnya itu dibelikan HP, dibelikan motor, ya. Kenapa? Yang bersangkutan belum sampai untuk dikatakan mustahik, ya, bukan fuqara, bukan masakin. Ya, wa yushhadu lahu ma fi hadisi Zainab, dan hadis di atas itu juga dijumpai syahidnya, syahidnya, ya, ada riwayat yang lain yang menjadi penguatnya, ya, yang bersumber dari Zainab radhiyallahu anha, ya,
Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atajzi'u as-sadaqah? Atajzi'u as-sadaqatu anhuma ala azwajihima wa ala aitam fi hujurihima?" Apakah boleh zakatnya suami atau istri itu anhuma, kembali kepada suami atau istri, ya. Apakah boleh, ya, zakat itu, ya, dari suami untuk istrinya ataukah dari istri untuk suaminya? Nah, salah seorang dari suami atau istri untuk pasangannya, ya. Ataukah zakat itu diserahkan kepada anak-anak yatim yang ada di dalam, ya, pemeliharaannya. Jadi seorang yang memelihara anak yatim, menanggung anak yatim, menafkahi anak yatim, ketika mau berzakat, bolehkah zakatnya itu diserahkan saja kepada anak-anak yatim yang ada di dalam tanggungannya? Ini maksudnya Zainab. Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, "Na'am." Betul. Walaha ajrani. Kalau demikian, zakat itu, ya, ada dua pahalanya. Ajrul qarabah wa ajrus sadaqah. Pahala karena hubungan kerabat dan juga pahala karena memberikan sedekah atau memberikan zakat. Nah, jadi manfaatnya itu dua. Pertama, tersalurkan zakatnya, dan yang kedua, ya, terjalin silaturahimnya. Ya. Jadi ini dua manfaat, ya, sekali mengeluarkan zakat, dan, ya, suami atau istri, ya, dan juga anak-anak yatim yang berada di dalam tanggungannya si muzaki ini, ya, ketika, ya, zakat itu diserahkan kepadanya, maka dua hal ini tercapai. Ya, zakat disalurkan, yang kedua silaturahim itu dieratkan. Ya. Jadi fungsinya fungsi ganda. Ya, makanya ulama berpendapat, ya, itu lebih afdal. Ya, bukan hanya sekedar boleh, tapi justru anjurannya memang seperti itu. Ini dalilnya klop dengan akal dan juga sesuai dengan nakal. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li Abi Talha, ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah, ya, menyampaikan kepada Abu Talha, lamma jaa bi sadaqatihi ilai, tatkala beliau membawa zakatnya kepada Rasulullah. Ya. 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 Jadi ini kasusnya, Rasul didatangi oleh Abu Talha dengan membawa zakatnya. Ya. Lalu Rasul menyampaikan kepada Abu Talha radhiyallahu anhu, wa inni ara an taj'alaha fi al-aqrabin. Sungguh aku melihat, ya, lebih baik zakat ini engkau menjadikannya atau engkau
menyerahkannya kepada kaum kerabat. Ya, melihat Abu Talha ini di antara kerabatnya, keluarga dekatnya itu masih ada yang termasuk mustahik zakat. Ya, Abu Talha membawa zakatnya kepada Rasulullah. Rasul menyampaikan bahwa zakat yang engkau bawa ini aku melihatnya, ya lebih baik engkau serahkan kepada pihak keluarga saja, ya, pihak keluarga. Itu hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, ya kembali hadis yang ketiga ini ya sinkron dengan hadis yang kedua dan juga sinkron dengan hadis yang pertama. Semua membolehkan, ya, semua membolehkan. Inilah sehingga magur kita di dalam kitab ini menguatkan pendapat ulama yang kedua, pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Ya, sekalipun kelompok ulama yang pertama lebih banyak, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan sebagian riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, ya, yang menolak, katanya itu tidak boleh. Ya. Alasannya, ya, alasannya yang paling menonjol adalah ya itu terkesan, ya, terkesan hanya mengakal-akali ini zakat, ya, ya seorang suami dan seorang istri, ya kenapa mesti terpilah itu hartanya, ya kenapa mesti lain hartanya suami, lain hartanya istri, ya, kenapa mesti ya suami ini mustahik sementara istrinya ini muzaki. Kenapa bisa suaminya ini miskin, istrinya ini orang kaya? Kalau orang sudah suami istri itu, kalau ada salah satunya kaya, kaya semua. Ada salah satunya miskin, miskin semua. Sama-sama miskin atau sama-sama kaya. Jangan satu miskin, satu kaya. Wah, ini ada hal yang tidak beres ini. Ya, jadi katanya, ya, kalau sudah kaya istrinya, ya sudah kaya juga suaminya. Tidaklah mungkin istri kenyang, suami lapar. Nah, jadi ini masuk akal juga tuh. Jadi ini sang istri kalau berzakat jangan kasih suaminya, kasih saja lain. Masih banyak orang lain yang lapar dan mungkin lebih lapar daripada suaminya. Kenapa suaminya dikasih? Ya, kasihlah kepada suaminya itu selain zakat. Ya, masa engkau kenyang, suamimu lapar, padahal engkau satu rumah. Ya, secara rahasia juga ya boleh. Nah, tapi melihat dalil-dalil yang ditunjukkan oleh Imam Syafi'i, ya, membuat magur kita di sini mengatakan, ya, kalau peran akal, ya, ya maka kadang ya, sesuatu itu ya berpeluang untuk dibolehkan atau berpeluang untuk dilarang tergantung tinjauannya akal. Namun ya akal ini kadang dalam berpikir itu liar, ya makanya harus dikontrol oleh nakal. Jadi ketika ada nakal, ketika ada nas, ya yang sudah jelas, ya maka tetap lebih didahulukan ketimbang dengan hasil pikiran akal. Jadi quddima an-naqlu 'ala al-aql. Ya, inilah para fuqaha. Ya, fuqaha itu selalu mendahulukan nakal daripada akal. Ya, kalau mutakallimin, ya siapa itu mutakallimin? Ya, ulama-ulama teologi, ya, ulama-ulama ilmu kalam. Nah, mensejajarkan itu, akal nakal sejajar. Kalau filosof, ulama-ulama filsafat itu, tidak, akal lebih tinggi daripada nakal. Nah, kalau
kalau terjadi kontradiksi antara akal dengan nakal, ya, maka nakal itu distel, ya, distel pemahamannya itu nas supaya sinkron dengan akal. Jadi akalnya lebih tinggi daripada nakal. Itu filosofi itu. Kalau teolog sejajar, kalau fakih tidak, tetap nakal lebih tinggi daripada akal. Ini terbukti bahwa maha guru kita yang menulis kitab ini, beliau seorang fakih, ya, seorang fakih. Boleh saja rasional pendapatnya tiga imam pada kelompok yang pertama, namun karena ada dalil, ya, ada nas yang sudah sharih, yang sudah jelas, maka tetap itu lebih didahulukan. Nanti kita lihat lagi, ya, kasus berikut, hal yajuzu daf'u zakati ilal fasiq wal mubtadi' wa man yasta'inu biha 'alal ma'siyah. Bolehkah menyerahkan zakat kepada orang fasik atau ke ahli bid'ah? Nah ini, ya, orang fasik atau ahli bid'ah, ataukah orang yang membantu terlaksananya maksiat, ya, bolehkah itu diberi zakat? Ya. Nah, ini kita nanti akan lihat penjelasan seperti apa pandangan-pandangan ulama kita dalam menyikapi tiga hal ini, ya. Sasarannya orang fasik, ahli bid'ah, dan orang yang ada kemungkinannya membantu, ya, perbuatan maksiat, ya. Misalnya ada orang minta, bolehkah saya diberi zakat untuk apa? Mau beli rokok, aduh mau sekali merokok ini habis uang, ya, bolehkah saya kasih sedikit dari zakat ini untuk beli rokok? Saya ini orang miskin, mau merokok, tersiksa kalau tidak merokok, bagaimana ini? Boleh tidak? Nah, insyaallah jawabannya nanti kita akan lihat. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman sabita. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, hibbal mursalin, wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah, wa billahi taufiq wad da'watu wal irsyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.